Assalamualaikum ya Aba Abdullah wa ala arwahil lati hallat bi fina'ik alaikum minni jami'an salamullahi abada ma bakitu wa bakiyal layl wan nahar wala ahdi wala ja'ala min abdina ziyaratik. Assalamu ala al-Husain wa ala ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Karena sedang memasuki bulan haram, bulan duka Ahlul Bait Rasulullah, mari sebelum mulai kita sama-sama ucapkan salam untuk Imam Husain alaihi salam. Assalamu ala al-Husain wa ala ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamu ala al-Husain wa ala ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Al-Qahirul Jabbarina Mutakabbirin. Nasirul Madlumina wal Mustadafin. Assalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in wa sayyidil anbiya'i wal mursalin Abul Qasimil Mustafa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin at-tahirin al-madlumin al-mayamin wa ala ashabihi al-muntajabin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Wa qala al-Imam Husain alaihi salam fi du'ail Arafah, wa anta muyaddi bin nashri alal a'da'i. Sekarang kita telah memasuki bulan Muharram, yaitu bulan berdukanya Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bulan ini juga kita ketahui adalah bulan dimulainya perjuangan bulan di mana Imam Husain alaihi salam sampai di padang Karbala yang dihadang oleh ribuan pasukan, yang satu dipimpin oleh Al-Hur bin Yazid Ar-Riyahi. Tentu saja perjalanan Imam Husain alaihi salam itu bukan dimulai di 1 Muharram, tapi dimulai dari jauh sebelum itu. Kalau kita menarik lebih jauh, perjuangan Imam Husain alaihi salam itu bukan dimulai dari zaman Imam Husain alaihi salam. Perjuangan Imam Husain alaihi salam, siapa sebenarnya yang menginisiasi perjalanan perjuangan Karbala? Siapa yang sebenarnya memulai revolusi Karbala? Yang memulai revolusi Karbala, jika kita lihat dari siapa sebenarnya memulainya, adalah seorang imam yang sayangnya sering kita lupakan, yakni Al-Imam Hasan Al-Mujtaba alaihi salam, kakak dari Imam Husain alaihi salam. Kenapa di sini saya bilang bahwa Imam Hasan adalah seorang yang menginisiasi perjalanan Karbala, yang memulai revolusi Karbala. Kita sering mengasosiasikan, kita mendengar Karbala, revolusi, perjuangan, pengorbanan, langsung Imam Husain. Hampir tidak pernah kita memikirkan ketika mendengar kata perjuangan, pengorbanan, memikirkan suatu hal yang sifatnya mengorbankan diri demi agama,
yang sifatnya berjuang tanpa henti. Jarang kita mengasosiasikan hal-hal demikian kepada Imam Hasan al-Mujtaba alaihi salam. Dan itu adalah sebuah hal yang patut disayangkan. Karena sejatinya tanpa Imam Hasan alaihi salam mustahil ada Karbala. Tanpa perjuangan yang dimulai oleh Imam Hasan alaihi salam mustahil adanya Karbala. Kenapa? Mari sama-sama kita bahas lebih jauh. Imam Hasan alaihi salam menjadi imam setelah Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam syahid. Menjadi imam setelah Imam Ali bin Abi Thalib syahid, lalu melanjutkan perjuangan ayahnya. Karena saat itu kondisi pemerintahan, kekuasaan, dan kondisi dunia Islam sedang tidak baik-baik saja. Dari Syam, Muawiyah, dan bukan Syam saja. Syam itu perlu diberi keterangan lebih lanjut. Syam pada zaman itu bukan hanya Syria. Syam pada zaman itu meliputi Syria, Lebanon, Palestina, Jordan. 4 negara kalau zaman sekarang. Jadi ketika mengatakan Muawiyah memiliki kekuasaan di Syam, jangan pikirkan Muawiyah jadi kayak presiden Syria sekarang. Kekuasaannya lebih besar daripada itu. Maka wajar jika Muawiyah memiliki pasukan yang amat sangat banyak. Dan bukan itu saja. Kalau kita ketika melihat kacamata baru ini, baru kita bisa mengetahui bahwa wajar ketika Muawiyah bisa mengumpulkan ratusan ribu pasukan lawan pasukan Imam Ali di Siffin. Dan Muawiyah adalah seorang pribadi yang sangat licik. Pribadi yang sangat licik. Mungkin kita akan membahas tentang bagaimana kelicikan Muawiyah pada kesempatan yang lain. Tapi di sini kita akan melanjutkan dulu bahwa setelah Imam Ali syahid, itu Muawiyah terus melancarkan serangan-serangan. Jadi setelah Siffin bukan berhenti serangan Muawiyah. Serangan Muawiyah setelah Siffin tidak berhenti. Serangan Muawiyah setelah Siffin mulai pemberontakan penyerangan di Mesir. Di Mesir membunuh Muhammad bin Abu Bakar, membunuh Malik al-Ashtar. Hanya sebagai gambaran bagaimana mencintai Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam itu bukan suatu hal yang mudah dari zaman dulu. Bahkan dari zaman Imam Alinya sendiri, mencintai Imam Ali bukan hal yang mudah. Kita beri contoh yaitu Muhammad bin Abu Bakar. Muhammad bin Abu Bakar adalah putra kandung dari Abu Bakar bin Abi Quhafah atau khalifah pertama. Tapi ia tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Jadi ketika ia berusia kurang dari 2 tahun, ayahnya sudah meninggal. Lalu diangkat anak sama Imam Ali. Diangkat anak sama Imam Ali. Dan ibunya ini adalah janda dari Ja'far at-Tayyar, kakaknya Imam Ali. Ibunya Muhammad bin Abu Bakar. Nah, Muhammad bin Abu Bakar ini sahabat yang paling setia, salah satu sahabat yang paling setia dengan Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Singkat cerita, Muhammad bin Abu Bakar ini diangkat menjadi gubernur Mesir. Ketika di Mesir setelah perang Siffin, pasukan Muawiyah dipimpin oleh Amr bin As itu menyerang Mesir. Di Mesir diserang karena pasukan tidak seimbang, akhirnya diserang. Ketika diserang, pasukan Muhammad bin Abu Bakar kalah. Muhammad bin Abu Bakar diperlakukan secara sangat tidak manusiawi. Bahkan ia dicincang lalu dimasukkan ke keledai, dibakar. Itu kelakuan dari pasukan Muawiyah. Dan itu bentuk dari akibat dari mencintai Imam Ali. Jadi memang mencintai Imam Ali dari zaman dulu itu bukan hal yang mudah. Malik al-Ashtar ketika hendak membantu Muhammad bin Abu Bakar, Malik al-Ashtar itu dikirim oleh Imam Ali menjadi gubernur Mesir. Surat perintah Malik al-Ashtar itu terkenal dengan surat ke-53 dalam Nahjul Balaghah yang berisi tentang pemerintahan, konstitusi, dan bagaimana cara memerintah.
Jika di sini ada yang ingin mengetahui bagaimana pemerintahan Imam Ali, bagaimana Imam Ali berlaku secara sosial, bagaimana Imam Ali memperlakukan orang-orang yang berbeda, bagaimana Imam Ali mengangkat pejabatnya, dengan dasar apa, silahkan baca Nahjul Balaghah surat ke-53, surat Imam Ali kepada Malik Al-Ashtar. Singkat cerita, juga Muawiyah ngirim pasukannya ke Yaman, dihancurkan Yaman, dan dari banyak tempat terjadi kerusakan, terorisme, itu dimulai zaman Muawiyah. Lalu, setelah itu Imam Ali sebelum syahidnya, Imam Ali sebenarnya hendak mengumpulkan pasukan untuk menyerang Muawiyah, untuk melawan Muawiyah, karena sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Muawiyah telah membuat kerusakan yang sangat besar. Akan tetapi masyarakat Kufah pada saat itu enggan untuk ikut Imam Ali. Bahkan pada bulan Ramadan tahun 661 Masehi, Imam Ali sedang berpidato. Imam Ali mengatakan, jika kalian tidak mau mengikutiku, jika kalian tidak mau, tidak apa-apa, biar aku sendiri saja yang berangkat, dan aku sudah siap menjadi syahid. Imam Ali sempat mengatakan demikian. Dan pada tahun yang sama, beberapa hari kemudian, 19 Ramadan, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam dibunuh. Dan dengan syahidnya Imam Ali bin Abi Thalib, orang yang paling diuntungkan adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Singkat cerita, Imam Hasan alaihissalam akhirnya menjadi khalifah. Imam Hasan menjadi khalifah. Lalu Imam Hasan alaihissalam melanjutkan apa yang dimulai oleh Imam Ali untuk melawan Muawiyah. Tapi pasukan Imam Hasan semua mengkhianati Imam Hasan. Oleh karena itu Imam Hasan terkenal sebagai orang yang sendirian, karena memang ditinggal sendirian oleh pasukannya. Panglimanya mengkhianatinya, sahabat-sahabatnya mengkhianati. Bahkan sampai pada puncaknya, Imam Hasan alaihissalam itu sedang sholat di tendanya, di kemahnya, sajadahnya diambil, sajadah ditarik, dicuri, tendanya dibakar. Dan ketika pergi dari situ, Imam Hasan alaihissalam ditusuk. Dan peristiwa ini terjadi hanya 30 tahun setelah Rasulullah wafat. Cucu Rasulullah tinggal sendirian. Makanya Imam Husain alaihissalam sempat berkata, aku masih beruntung, aku memiliki 72 sahabat seperti kalian, sementara kakakku Al-Hasan ditinggal sendirian. Akhirnya karena hal itu, Imam Hasan alaihissalam masuk dengan perjanjian dengan Muawiyah. Ini hal yang krusial jika kita mau melihat sejarah Asyura. Kita mau melihat sejarah Imam Husain, ini adalah hal yang paling krusial. Poin pertama adalah perjanjian Imam Hasan dengan Muawiyah. Karena tanpa perjanjian ini, kita tidak akan tahu siapa Muawiyah bin Abu Sufyan. Tanpa perjanjian ini, kita akan menjadi orang-orang yang dengan bangganya memuji-muji Muawiyah dan Abu Sufyan. Nauzubillah min dzalik. Karena itulah perjanjian Imam Hasan alaihissalam sangat krusial dan sangat penting. Dan itu adalah tindakan yang paling istimewa, tindakan yang paling penting yang dilakukan oleh Imam Hasan pada zaman. Sekarang kita tarik dulu ke bagaimana mindset kita. Terkadang kalau kita membaca sejarah, kita melihat, kadang kita mendapatkan kesimpulan, atau ada orang-orang yang berkata Imam Hasan itu imam yang cinta damai. Maksudnya imam yang cinta damai, makanya perjanjian dengan Muawiyah. Imam Husain itu seorang revolusioner, makanya Imam Husain melawan Yazid. Jadi kita mendengar
sekilas dan kita tidak meneliti, kita tidak menganalisa lebih jauh tentang kedua imam suci ini, tentang Sayyidah Syababi Ahli Jannah ini, kita akan mengatakan mungkin itu benar. Tapi statement tadi yang mengatakan Imam Hasan cinta damai, Imam Hasan revolusioner, dua sifat yang berbeda, statement tadi tidak bisa lebih salah. Itu kesalahan yang paling fatal. Tidak bisa lebih salah. Kenapa? Imam Hasan masuk perjanjian dengan Muawiyah itu bukan karena cinta damai. Bukan karena Imam Hasan tidak mau berperang. Tetapi karena itu adalah hal yang paling penting. Itu adalah hal yang harus dilakukan imam, hal yang terbaik yang dilakukan oleh imam pada masanya. Kita harus ingat bahwa Muawiyah bukanlah Yazid. Yazid bukanlah Muawiyah. Muawiyah dan Yazid memiliki dua pribadi yang sangat bertentangan. Di sini kita lihat lagi mengapa Imam Hasan alaihi salam, mengapa Imam Hasan saat itu harus masuk perjanjian dan kenapa bukan karena cinta damai. Dalam beberapa riwayat bahkan disebutkan bahwa Imam Hasan itu terkenal lebih pemberani. Imam Hasan terkenal lebih pemberani daripada Imam Husain. Tapi kita nggak akan membahas itu. Kita jarang mengasosiasikan keberanian dengan Imam Hasan. Hampir tidak pernah. Kita selalu melihat keberanian Imam Husain. Keberanian Imam Husain, pengorbanan Imam Husain. Nah, ketika Imam Hasan alaihi salam ke perjanjian itu, kita lihat dulu perjanjian itu apa saja. Perjanjian poin yang pertama, Imam Hasan turun dari jabatan khalifah dan Muawiyah naik menjadi khalifah. Yang perlu digarisbawahi, tidak ada kata-kata baiat. Imam Hasan tidak pernah membaiat Muawiyah. Imam Hasan tidak pernah mengatakan sumpah setia kepada Muawiyah, tidak pernah. Itu yang pertama. Poin yang kedua, Muawiyah tidak akan mengutuk Imam Ali. Poin yang kedua, Muawiyah tidak akan mengutuk Imam Ali. Poin yang ketiga, Muawiyah akan menjaga harta nyawa keluarga dari Imam Hasan alaihi salam. Yang selanjutnya, Muawiyah akan menjaga dan tidak akan mengusik, tidak akan berkonspirasi jahat terhadap syiahnya Imam Hasan alaihi salam. Dan yang poin yang terakhir adalah Muawiyah tidak akan menunjuk siapapun untuk menggantikannya. Dan jika Muawiyah mati, maka posisi khalifah diberikan lagi kembali kepada Imam Hasan. Tapi ketika Imam Hasan sudah tidak ada, maka posisi khalifah diberikan secara otomatis kepada Imam Husain. Kalau tidak, maka diberikan kepada umat. Jadi dari poin kelima ini harus digarisbawahi bahwa yang pertama, jika Muawiyah mati, diberikan otomatis kepada Imam Hasan. Jika Imam Hasan sudah meninggal, otomatis khalifah diberikan kepada Imam Husain. Nanti kita akan bahas lebih jauh soal ini. Nah, menurut Sayyid Ali Khamenei, menurut Rahbar, tidak kalah pentingnya daripada Karbala. Sekarang saya mau bertanya, apakah Muawiyah mengikuti apa yang dikatakan perjanjian atau melanggarnya? Muawiyah melanggar semua perjanjian. Sekarang Imam Hasan tahu nggak Muawiyah bakal melanggar? Kan nggak mungkin Imam Hasan nggak tahu Muawiyah bakal melanggar, kan? Karena tidak butuh ilmu gaib untuk mengetahui orang seperti Muawiyah akan melanggar perjanjian. Imam Hasan tahu betul siapa Muawiyah, siapa bapaknya, dan bagaimana kelakuan Muawiyah. Jadi Imam Hasan pasti tahu Muawiyah bakal melanggar. Nah, sekarang kita kembali ke poin sebelumnya bahwa Muawiyah sama Yazid sangat berbeda. Muawiyah
Muawiyah dan Yazid itu sangat berbeda. Muawiyah adalah seorang yang sangat licik dan sangat cerdas. Itu Muawiyah. Muawiyah bisa melawan Imam Ali, bisa memecah belah pasukan Imam Ali, itu karena Muawiyah cerdas. Bisa mengambil kekhalifahan karena Muawiyah cerdas. Muawiyah sangat licik. Bahkan dia pernah mengatakan kepada Imam Ali alaihissalam, "Ya Ali, Muawiyah itu lebih pintar daripada engkau tentang pemerintahan, tentang politik. Muawiyah lebih pintar." Bilang Imam Ali seperti itu. Lalu Imam alaihissalam menjawab orang tersebut, "Wahai fulan, andaikan aku mau berbuat licik seperti apa yang dilakukan oleh Muawiyah, niscaya tidak ada satu makhluk pun di alam semesta ini, baik di langit maupun di bumi, yang bisa melawan kelicikanku." Tapi itulah bedanya Imam Ali sama Muawiyah. Dan Muawiyah ini tidak mau ketika itu membunuh Imam Hasan, tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena Muawiyah saat itu berusaha membersihkan namanya. Ingat, ketika zamannya Muawiyah saat itu masih digolongkan sebagai kaum tulako, masih ada cap kaum tulako, kaum dibebaskan oleh Rasulullah ketika Fatu Mekah. Jadi masih ada noda di situ. Muawiyah ingin pemerintahannya sangat bersih, dan Muawiyah maka disitu tidak mau membunuh Imam Hasan. Jika Imam Hasan terus melawan, Muawiyah yang menangkap Imam Hasan, lalu Muawiyah yang membebaskan. Muawiyah pengen nangkep, lalu dicipta kondisi dibebaskan Imam Hasannya. Jadi apa? Muawiyah terkenal sebagai pembebas cucu Rasulullah, pembebas putra Nabi. Karena seperti itu, maka nodanya akan hilang. Ia akan terus sama sejarah dikenal sebagai seorang yang baik. Imam Hasan tahu banget Muawiyah seperti itu, dan Muawiyah ingin membersihkan namanya. Dan Imam Hasan alaihissalam tidak terima. Imam Hasan ketika masuk perjanjian ini, Imam Hasan enggak memikirkan pada zamannya, enggak. Imam Hasan mencegah hal ini, tidak memikirkan pada zamannya. Sekarang gini aja, kira-kira Imam Hasan ketika zaman beliau kan Imam Hasan ditindas oleh Muawiyah selama 10 tahun di Madinah sampai hari syahid 10 tahun. Kira-kira jika gimana Imam Hasan? Kita jangan melihat seolah kita tidak bisa mensifat imam, karena la yasifu illahu, tidak ada yang mensifati mereka kecuali mereka. Tapi kita dengan kacamata kita sendiri. Ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, baju, berjuang, perang, syahid, surga. Sebentar, syahid, surga, selesai. Pilihan kedua, tetap hidup, tetapi 10 harus tetap berjuang selama 10 tahun dan dalam keadaan ditindas, dan akhirnya syahid juga. Milih yang mana? Langsung syahid, langsung di surga, atau tindas selama 10 tahun baru surga, baru syahid? Kalau kita manusia normal, yang pertama langsung masuk surga kan? Ngapain milih 10 tahun ditindas dulu? Tapi itulah Imam Hasan. Ketika Imam Hasan mulai perjanjian itu, Imam Hasan nggak memikirkan dirinya sendiri. Imam Hasan ketika itu dia memikirkan pada zamannya saja, tapi Imam Hasan melihat ke depan. Imam Hasan melihat bagaimana nanti umatnya 1400 tahun kemudian memahami perjuangan Imam Hasan alaihissalam. Imam Hasan gak memikirkan bagaimana kondisi, gak saja memikirkan kondisi pada zamannya, tapi Imam Hasan peduli kepada kita semua. Imam Hasan peduli kepada kita semua, kepada yang semua hadir di sini, kepada semua umat manusia 1400 tahun setelah zamannya. Hingga ia harus melakukan perjanjian itu dengan Muawiyah agar umat tahu bagaimana Muawiyah bin Abu Sufyan. Karena jika Imam Hasan tidak melakukan perjanjian itu, maka Muawiyah tidak akan melanggar perjanjian. Karena perjanjian tidak ada, maka di dalam Al-Quran kita tidak tahu siapa Muawiyah. Yang ada Muawiyah menjadi orang yang mulia. Karena katakanlah Imam Hasan gak ditangkap, Imam Hasan terbunuh, Muawiyah ini orang yang sangat licik. Jadi ketika contoh Imam Hasan terbunuh, maka Muawiyah akan jadi orang paling sedih ketika Imam Hasan terbunuh. Muawiyah bisa menjadi seperti itu, bisa main politik seolah-olah yang paling sedih, seolah-olah yang paling berduka. Itu Muawiyah.
Dan Imam Hasan tahu banget karakteristik Muawiyah. Makanya Imam Hasan memilih perjanjian itu agar apa? Agar umat manusia hingga akhir zaman mengetahui bagaimana Muawiyah bin Abi Sufyan, dan bagaimana agar umatnya hingga akhir zaman itu bisa memilih jalan kebenaran dan bukan jalan kefasikan seperti jalannya Muawiyah dan lain sebagainya. Sebenarnya cukup dengan satu dalil ini saja, peristiwa ini saja, kita tahu bahwa para imam Ahlul Bait, para imam 12 imam ini bukan hanya tokoh sejarah. Imam ini sangat menyayangi kita, sangat menyayangi kita sampai kita pada zaman ini, sangat menyayangi kita, sangat mencintai kita, sangat peduli terhadap kita hingga pada zaman ini. 1400 tahun kemudian Imam masih mengingatkan kita. Dan bukan hanya pada zamannya saja. Karena pada zamannya Imam Hasan ketika setelah melakukan perjanjian itu, Imam Hasan banyak dikhianati lagi. Bahkan ada orang-orang yang tadinya pengikut Imam Hasan terang-terangan mengatakan kepada Al Hasan, wahai Hasan, mengapa engkau melakukan perjanjian itu? Wahai Al Hasan, sekarang engkau telah berkoalisi dengan penguasa zalim. Wahai Al Hasan, telah mau fitnah kepada Imam Hasan. Bahkan ada yang secara terang-terangan datang kepada Imam Husain alaihissalam, datang kepada Imam Hasan, Imam Hasan, Imam Husain sedang bersama. Lagi bersama Imam Hasan dan Imam Husain lagi bareng. Ada orang yang datang kepada Imam Hasan alaihissalam. Lalu Allah langsung bilang kepada Imam Husain, bukan kepada Imam Hasan, bilang kepada Imam Husain, wahai imamku, aku punya pertanyaan. Imam Husain saat itu berkata, celakalah engkau, karena imamku adalah kakakku Al Hasan. Kata Imam Husain. Itu menandakan apa? Menandakan banyak orang yang tidak paham mengapa Imam Hasan harus masuk perjanjian itu. Dan setelah mencegah itu, Imam Hasan alaihissalam singkat cerita akhirnya kembali ke Madinah, mulai mengaktifkan di Madinah walaupun dalam keadaan tertindas dan dibatasi, tertindas, tapi tetap menyebarkan ajaran kakeknya di Madinah. Dari mulai di Madinah hidupkan kembali agama, berusaha agar agama ini tidak mati, sampai akhirnya 10 tahun kemudian Muawiyah sudah tidak kuat lagi dengan apa yang dilakukan Imam Hasan alaihissalam. Akhirnya mengutus istrinya untuk memberikan iming-iming kepada istri Imam Hasan, yaitu Ja'dah, untuk membunuh Imam Hasan. Dengan imbalan jika membunuh Imam Hasan, maka ia akan dinikahi dengan Yazid. Maka akhirnya Imam Hasan alaihissalam singkat cerita syahid terbunuh dengan racun yang sangat mematikan. Dan racun yang sangat mematikan, Imam Hasan alaihissalam syahid. Bahkan ketika syahidnya Imam Hasan alaihissalam, Imam berpesan, Imam tidak bisa dimakamkan di sebelah kakeknya. Kenapa? Karena ketika kerandanya Imam sedang mau lewat di makam kakeknya di Madinah, dihalangi oleh pasukan Marwan dan seorang perempuan Madinah. Lalu di situ pasukan Marwan dan pasukan Umayyah memanah keranda Imam Hasan alaihissalam. Di situ Abu Fadl Al-Abbas lalu mengangkat pedangnya dan hendak memerangi pasukan Marwan. Dan Imam Husain alaihissalam berkata kepada Abu Fadl, wahai Abu Fadl, saatmu bukan sekarang. Simpan dulu pedangmu dan ketahuilah bahwa kakakku Al Hasan berpesan agar tidak terjadi pertumpahan darah di pemakamannya, dan agar ia dimakamkan di sebelah neneknya Sayyidah Fatimah binti Asad alaihissalam. Lalu apakah Imam Husain alaihissalam setuju dengan perjanjian Imam Hasan? Kadang ada orang yang bertanya seperti itu, dan ini pertanyaan yang aneh sebenarnya. Karena
Imam Husain alaihissalam membuktikan hal itu, membuktikan bahwa Imam Husain menganggap perjanjian Imam Hasan perjanjian yang sangat penting. Menurut Imam Husain adalah Imam Husain menjadi imam setelah Imam Hasan 10 tahun sebelumnya Karbala. Kadang kita menganggap bahwa Imam Hasan syahid setahun di imam Karbala, karena kita anggap seperti itu. Tidak, Imam Husain itu jadi imam 10 tahun. 9 tahun pertama tidak ada Karbala. Baru setahun terakhir adanya Karbala. Kenapa? Kenapa demikian? Imam Husain alaihissalam pernah ditanya, "Ya Imam, mengapa engkau tidak mau melawan Muawiyah? Mengapa engkau tidak mau melawan Muawiyah ya Imam? Mari kita memberontak melawan Muawiyah." Imam alaihissalam menjawab, "Baini wa baina Muawiyah suluh." Di antara aku dan Muawiyah terdapat perjanjian. Maksudnya apa? Perjanjian terhadap turunnya Imam Hasan terhadap Muawiyah. Dan Imam Husain mengambil perjanjiannya sendiri. Kenapa? Karena pentingnya perjanjian tersebut. Dan Imam Husain alaihissalam berkata, kami Ahlul Bait tidak mungkin melanggar perjanjian. Walaupun Muawiyah sudah melanggar semuanya, tapi cuma satu yang belum dilanggar Muawiyah. Jika Muawiyah mati digantikan kepada Imam Hasan. Ketika Imam Hasan alaihissalam, jika Imam Hasan telah syahid, digantikan oleh Imam Husain atau enggak kepada umat. Nah, poin ini belum dilanggar oleh Muawiyah karena Muawiyah belum mati. Jadi belum dibuktikan melanggarnya Muawiyah tentang poin ini. Walaupun poin lain sudah dilanggar semua sama Muawiyah, perjanjian ini masih terikat karena poin ini sama Imam Husain alaihissalam. Dan barulah ketika Muawiyah mati, bedanya Muawiyah sama Yazid meminta baiat enggak kepada Imam Husain? Yazid meminta baiat kepada Imam Husain. Maka Imam Husain mengatakan, daripada aku baiat, aku tidak mungkin membaiat orang seperti Yazid, kata Imam Husain. Khaihat bin Abdillah, kata Imam Husain. Katakan tidak pada penghinaan, kata Imam Husain alaihissalam. Karena hidup di bawah Yazid bagiku, kata Imam Husain, itu lebih buruk daripada kematian. Karena kematian dengan mulia lebih aku cintai daripada hidup dalam penghinaan di bawah Yazid. Tandanya apa? Yazid memaksa Imam Husain untuk membaiat. Dan Yazid ini orang yang bodoh. Yazid seperti itu semua dari Muawiyah. Nah, di sini ketika Muawiyah mati, khalifah yang sah siapa? Pertanyaannya. Karena jika perjanjian yang sah, maka otomatis harusnya, ya kan? Muawiyah jadi khalifah, yang sahnya Muawiyah menjadi khalifah setelah perjanjian Imam Hasan. Karena Muawiyah menjadi khalifah, berarti Muawiyah mengakui bahwa perjanjian itu perjanjian yang sah. Berarti jika Muawiyah mengakui perjanjian yang sah, perjanjian itu berlaku, ketika Muawiyah mati, siapa khalifah yang sah? Imam Hasan kan? Imam Hasan syahid, harusnya berarti Imam Husain. Berarti ketika peristiwa Karbala, khalifah yang sah siapa? Jadi benar nggak ketika mengatakan Imam Husain memberontak? Bagaimana memberontak? Orang haknya kok. Orang itu memberontak, melawan memberontak, ketika itu bukan haknya. Ada yang mengatakan Husain memberontak melawan khalifah yang sah. Ada yang mengatakan demikian. Masalahnya satu, khalifah yang sahnya adalah Imam Husain, bukan Yazid. Diulangi lagi, berdasarkan perjanjian Muawiyah, karena Muawiyah mengatakan di poin terakhirnya, disepakati bahwa ketika Muawiyah mati, Imam Hasan yang menjadi khalifah. Jika Imam Hasan tidak ada, maka Imam Husain menjadi khalifah. Maka ketika Muawiyah mati, otomatis siapa menjadi khalifah? Imam Husain. Karena Imam Hasan sudah syahid, Imam Husain menjadi khalifah. Maka Imam Husain tidak bisa disebut pemberontak kepada khalifah yang sah. Kenapa?
Karena khalifah yang sahnya adalah Imam Husain alaihissalam. Tapi sama seperti Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam dan imam-imam yang lainnya, Imam Husain alaihissalam berangkat di Karbala bukan karena itu. Imam Husain alaihissalam tidak menganggap khalifah-khalifahan yang diagungkan itu khalifah yang sangat luar biasa. Di bagian akhir tentang di khutbah ketiga Nahjul Balaghah, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, mereka semua merebutkan kekhalifahan dariku. Mereka semua memperebutkan kekhalifahan itu dan mengambil hakku atasnya. Tapi ketahuilah, kata Imam Ali, sungguh yang mereka perebutkan kekuasaan itu tidak lebih mulia dari batuknya kambing. Dan itu hal itu pula yang dikatakan oleh Imam Ali kepada Ibnu Abbas. Kepada Ibnu Abbas, Ibnu Abbas, ketika Imam Ali sedang mau dibaiat, tapi Imam Ali hilang. Yang dicari Imam Ali-nya ketemu lagi benerin sendal yang rusak. Lalu Imam Ali berkata kepada Ibnu Abbas, Ibnu Abbas berkata kepada Imam Ali, ya Imam, umat semua udah nunggu membaiatmu. Bahasa lama udah tinggal dilantik. Kamu kemana ya Imam? Kok di sini menjahit sendal? Lalu Imam Ali berkata kepada Ibnu Abbas, Ibnu Abbas, apa nilai sendal rusak ini? Sendal ini apa nilainya? Ibnu Abbas menjawab, ya Imam, sendal rusak gak ada nilainya. Kalaupun sendal itu benar nggak rusak, aku masih punya banyak sendal yang lebih bagus daripada itu ya Imam. Aku kasih semua untukmu ya Imam, kalau kau mau ya Imam. Sendalku banyak, kata Ibnu Abbas. Imam Ali itu mengatakan, tersenyum Imam Ali mengatakan kepada Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, kalau bukan karena untuk menegakkan keadilan, menghidupkan kembali agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mensejahterakan orang-orang fakir miskin, sungguh kekhalifahan itu bagiku tidak lebih berharga dari sendal ini. Dan itu pula yang dikatakan Imam Husain ketika Imam Husain berangkat ke Karbala kepada Muhammad al-Hanafiyah. Sesungguhnya aku berangkat keluar bukan untuk membuat kerusakan. Aku keluar untuk menegakkan keadilan, untuk menghidupkan kembali agama kakekku. Lalu bagaimana sebenarnya Imam Husain alaihissalam melihat peristiwa Karbala ini dari kacamata Imam Husain sebagaimana sebenarnya? Dan itulah di awal saya mengutip doa Arafah, satu bagian doa Arafah Imam Husain yang mengatakan, ya Allah, Engkaulah penolongku untuk melawan musuh-musuhku. Ya Allah, kalau bukan karenamu, sungguh aku adalah orang yang kalah. Maksudnya apa Imam mengatakan demikian? Insya Allah kita akan membahas maksud Imam Husain alaihissalam di pertemuan berikutnya, dan bagaimana Imam Husain alaihissalam melihat peristiwa Karbala dari kacamatanya. Dan itulah runtutan peristiwa, karena sejarah ini sejarah adalah peristiwa yang sebab akibat. Tanpa satu sebab nggak akan ada akibat, atau disebut kausalitas. Sebab pasti ada akibat. Dan Karbala itu bukan sebab, Karbala adalah akibat. Kalau tanpa kejadian-kejadian sebelumnya, maka Karbala tidak akan ada. Dan salah satu poin paling penting menuju Karbala adalah perjanjian Imam Hasan alaihissalam. Sebelum Imam Hasan alaihissalam syahid, ketika itu Imam Hasan alaihissalam, bayangkan satu ruangan, dalamnya Imam Hasan alaihissalam tubuhnya telah dipenuhi oleh racun yang sangat mematikan. Imam sedang sakit berbaring, ditemani oleh Imam Husain alaihissalam. Lalu Imam Hasan itu karena racunnya sangat kuat, lalu Imam Hasan alaihissalam hendak muntah.
Ketika itu Imam Husain diminta mengambilkan satu mangkok, satu baskom atau ember. Imam Husain mengambilkannya, lalu Imam Husain alaihissalam muntah di situ, dan dari muntahannya itu saking kuatnya racunnya terhadap ada isi dari lambungnya, isi dari perutnya di situ. Saking kuat teracunnya yang dilakukan kepada Imam Hasan itu, bahkan racunnya itu membunuh Imam alaihissalam dalam waktu sehari. Dan Imam dalam kondisi yang sangat sakit. Dan ketika hal itu terjadi, Imam alaihissalam mendengar suara ketukan pintu. Lalu Imam berkata kepada Imam Husain alaihissalam, "Wahai adikku, wahai Husain, tutup ember ini, wahai Husain, tutup." Mengapa wahai kakakku? Imam Husain menutupnya. Lalu Imam berkata, "Karena yang di luar pintu adalah Zainab. Karena yang di luar pintu itu adalah Zainab." Mengapa kata Imam Husain alaihissalam kalau itu memang Zainab? Imam Hasan berkata, aku tidak tega, aku tidak kuat jika Zainab harus melihatku dalam kondisi seperti itu. Ya Imam, bagaimana perasaan Imam ketika Sayyidah Zainab alaihissalam dan anak-anaknya, anak-anak kecil harus melihat kepala Imam Husain alaihissalam di atas nampan. Imam alaihissalam lalu berkata kepada Imam Husain, ketika Imam Husain itu berkata kepada Imam Hasan dari Zainab, lalu Imam Hasan alaihissalam berkata kepada Imam Husain, La yaumka yaumuka ya Aba Abdillah, La yaumka yaumuka ya Aba Abdillah. Sungguh tidak ada hari seperti harimu, wahai Aba Abdillah. Tidak ada hari seperti harimu, wahai Aba Abdillah. Semua imam ketika hendak syahidnya, ia mengingat Imam Husain alaihissalam. Terkecuali Imam Hasan alaihissalam berkata, wahai, tidak ada hari seperti harimu, wahai Aba Abdillah. Bagaimana dengan racun dan pedang yang tertancap dalam tubuh Aba Abdillah Husain alaihissalam? Pedang-pedang yang menusuknya, membunuhnya, bahkan memanah bayinya. Karena kesucian itulah maka ulama mazhab Ahlul Bait seperti Allamah Qadhi Tabatabai, seorang ulama yang sangat luar biasa, mengatakan sungguh menangisi Al-Husain adalah penyucian jiwa. Maka pada bulan Muharram sempatkanlah kalian untuk menangisi Al-Husain, walaupun hanya 1-2 orang, 2-3 orang. Karena menangisi Al-Husain adalah penyucian jiwa. Karena dengan mengingat Al-Husain, kita mengingat Allah. Dengan mengingat Al-Husain, kita mengingat tragedinya. Kita melihat bagaimana Imam alaihissalam berjuang. Dan karena itulah Imam Husain berjuang, berkorban, hingga tubuhnya dipenuhi anak panah, hingga lehernya harus terpisah dari badannya, hingga kepalanya ditusuk di atas tombak, demi karena cintanya kepada kita, agar kita tidak terlepas dari agama Allah, agar agama Allah, agama kakeknya, agama Rasulullah
masih ada sampai sekarang. Oleh karena itu Imam Ja'far alaihi salam bersabda, ahyu amrona wa rahimallahu man ahya amrona. Hidupilah urusan-urusan kami, dan sungguh Allah merahmati setiap orang yang berusaha menghidupi urusan-urusan kami. Lalu Imam Ali Ar-Ridho alaihi salam juga pernah bersabda, barang siapa di antara kalian yang mengingat musibah kami, yang mengingat apa yang terjadi pada kami Ahlul Bait, lalu ia menangis atau membuat orang menangis, sungguh orang yang menangis atau yang membuat orang menangis tersebut tidak akan menangis di hari semua orang menangis di padang mahsyar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali. Lalu Imam Ali Ridho alaihi salam melanjutkan, dan barang siapa yang duduk di majelis yang menghidupi urusan-urusan kami, yang berduka di hari dukanya kami, yang duduk di majelis kami, di majelis-majelis yang menghidupi urusan kami, niscaya hati mereka tidak akan mati dikala semua hati akan mati.